sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa Allahu tawi Allah. Utawi kang aran Allah, utawi kang diceluk Allah. Iku la ilaha illa. Iku ora ana sesembahan kang wujud iku maujud, ora ana sesembahan kang hakul maujud. Illahu kecuali Allah. Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayyu ingkang urip. Ingkang bersifatan lan sifat-sifat kamalat. Al-Hayyu ingkang urip. Al-Qayyumu ingkang ngatur makhluk atau ingkang berdiri sebagai pengatur makhluk. Maknane Al-Hayyu ad-Daimu tegese ingkang abadi, ad-Daimul Baqai ingkang berkeabadian. Ad-Daimul Baqai ingkang berkeabadian baqai. Jangan. Nah, kalau pinjam ini masalah ad-Daimul Baqai. Jadi yang menjadi masalah ahli sunnah dan Wahabi termasuk beberapa ulama sedunia. Ahli sunnah itu dipaksa untuk mengikuti istilah awam karena ya kadung awam maksudnya. Terus kita sebagai ahli Quran diambak itu kadang keberatan istilah anyar. Tapi setuju malah tentang kalau ngereling dengan nangis sampai dengan kiamat itu pulang. Terus nyata istilah di Quran itu kadang tidak populer. Tidak populernya kadang orang hafal Quran itu rata maknanya. Sehingga dia tidak punya nyali untuk mempopulerkan istilah itu. Nomor dua, istilah itu menjadi asing karena tidak ada yang mempopulerkan. Paham maksudnya? Jadi misalnya kita lebih kenal sifat bakok dibanding sifat akhir. Lebih kenal sifat hitam dibanding sifat awal. Jadi makanya Wahabi kalau ngeritik kita, kenapa orang Wahabi mudah diterima di Arab Saudi, di Medina? Karena orang Wahabi pintar darahnya kampanye. Kalau ada ahli sunnah, dari istilah yang rana ning Quran. Quran gawe istilah Allah ya awalu diganti ya qadimu. Allah gawe istilah ya akhiru diganti ya baqa'u. Sehingga ya terus tahu tuh, wali sunnah itu diprovokasi. Bahwa mereka bid'ah karena menciptakan istilah yang enggak diistilahkan Al-Quran. Quran kan wal awalu wal akhiru wa bayu wa batin. Tapi awalu kan lebih populer sifat idam atau qadim ya qadim. Al-akhiru lebih populer sifat apa? Baqa'u. Sehingga memang Suyuti sendiri itu ya kebingungan dia. Kebingungannya adalah lafaz Quran yang ya awal itu sudah tidak ada penjelasan. Apalagi ya akhir. Zat yang paling akhir. Zat yang akhir. Kesannya itu kan Allah bisa berakhir. Berarti kadung ra paham. Terus kadung ra paham malah kesannya Allah itu bisa berakhir. Daripada ana resiko ngetane Allah berakhir muni ya bakok atau ya bagi zat yang ada apa kesannya kan Allah tanpa Allah. Ya tapi kan menjadi naik kan. Masuk pengiran salah istilah. Padahal di istilahnya misalnya Allah yang paling terakhir. Lo nak Allah yang paling terakhir kan berarti Allah terus tuh. Karena lo lah nak tak jenis Allah tak tuh. Misalnya ono wong wis kabeh mulai kabeh. Gus Hafiz yang terakhir. Maknanya kan dia wujud tuh. Karena kalau sentak jenis apa? Ya sehingga orang Wahabi itu gampang sekali provokasi itu oleh ahli sunnah itu gawe istilah yang orang-orang yang itu lalu di kitab Wahabi asli karangannya Wahabi Abdul Aziz bin Baz Wahabi dengan kata Said Muhammad. Oh nak ngarang meyakinkan. Jadi misalnya ini dia Mansur, nak tahlilan misalnya sampai yang raudhah, ini tahlilan di sana juga, ini rak wiridan kaji nabi. Kan ada hadis sahih. Orang yang sopan harus saya, sama saya ini sopan hina kuntu hayyan. Sebagaimana hina kuntu maitan. Jadi nak sopan be aku zaman urip kula zaman mati. Sebagaimana zaman sugeng Nabi kita ora oleh sowan bumi untuk ganggu kanjeng Nabi. Wis kabudut ya ora oleh sowan apa? Itu dalile ya latar fau aswatakum fauqa sautin. Ojo bengok-bengok ning pinggire Nabi. Jadi wong tahlilan dianggap bengok-bengok ning pinggire Nabi. Dianggap rameni to. Ganggu. Nah, semacam itu. Sehingga kenapa Wahabi itu mudah diterima? Itu dia oleh provokasi sukses ini mereka wiridan
Karena misalnya repot, cara pandang begitu. Mengenai kalau nyuwun tentang jenengan bahwa istilahnya ulama itu istilah syariah. Memang kita ada harus iman, tetapi kita pakai karena memang delalah Quran yang turun dari Loh Mahfud. Memang kadang pakai istilah khas samawi sehingga nggak mudah disentuh oleh khas manusia. Nah, ulama lah yang berhasil mengistilahkan Quran dengan khas manusia. Sehingga misalnya dikatakan ya abadi itu kan lebih orang lebih bisa bayangkan keabadian bukan itu. Jadi bang dibahasakan ya akhir. Ya kodim, zat yang dulu, yang kawak, yang awal. Itu kalau dikatakan ya awal itu malah tidak paham. Makanya saya tadi maknani al-hayyu zat yang sah disifati sifat akut. Jadi ini yang Mansur sama tawari logika ulama. Ketika Quran muni ya hayyu wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamutu. Kesannya kan kalau kita muji seorang raja atau seorang presiden kan dia hebat. Dia penemu ini, penemu itu. Paham tidak Nabi ya? Mosok muji pangeran mbok wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Mbok kowe iku tawakal beda sing urip ra mati. Kesannya kan ndak ada hebatnya to. Urip itu kan ndak. Nah, paham? Jadi kadang istilah Quran itu butuh satu perenungan kedua ketiga untuk ngaku itu hebat. Mosok istilah kok bertawakallah pada zat sing alal hayy sing urip sing ra mati la yamut. Nah, itu butuh penjelasan ulama. Kenapa sifat hayyun begitu hebat? Karena hakikat semua sifat wujud hidam, bakok, mukhalafatul hawadisir, masuk kudroh, irodah, dan sebagainya. Tentu semua sifat-sifat kebesaran Tuhan, kayak kudroh ala kulli syai'in qadir dan sebagainya, bergantung keadaan yang disifati berstatus al-hayy, al-hayy. Jadi kemarin sifat al-hayy sebagai dasaran kelayakan semua sifat keagungan Allah. Makanya nah di sini ini susahnya menjelaskan istilah asli Quran karena kadang istilah asli Quran secara lahir itu data. Paham kenapa? Data. Sehingga istilah Quran itu banyak melahirkan salah paham bagi mereka yang memiliki kepentingan tertentu. Makanya kayak Imam Zamakhsyari itu ahli tafsir. Dia meyakini bahwa Jibril itu afdhalul min Muhammad. Paham? Dia meyakini afdhalul min Muhammad. Alasannya gampang sih. Mergo ning Quran ana innahu laqaulu rasulin karim. Ziqu watin indadil arsi maki mutoin sama amin. Nyifat Jibril Quran itu gawanan Jibril itu Rasulin amin. Ziqu watin tinggi kekuatan. Indadil arsi maki mutoin sama ning alam langit ditunduk Jibril. Amin. Innahu laqaul rasulin karim. Ziqu watin indadil arsi maki mutoin sama amin. Barang nyifati Kanjeng Nabi mau wama sahibukum bimasir Muhammad itu ora edan. Dadi gawane Nabi Muhammad disifati sederhana. Oleh zaman sari nyimpulno nak ngono Jibril Abdul bin Muhammad. Mergo sifati Jibril luwih seru. Dari awal dari sifati Jibril luwih seru. Ini sama tak tuduh istilah-istilah Quran ben ngerti. Lah nek ahli sunnah apa? Ahli sunnah carane mikir nganggo cangkem elek ngono ae dadi lho. Lah iya, Jibril sing sifate seru ngene iku mau delegasi antarane Allah mbek Muhammad. Iya wae dekne mau delegasi mau utusan. Jadi sing lakon tetap Allah mbek Muhammad toh. Piye wae Jibril statusnya pesuruh. Ya pesuruhe seru ngono, apa meneh dituju. Jadi kadang bantah-bantah yang nuruti cangkem elek ora ana. Wae samane kadang cangkem elek kadang penting perkarane. Lah iya kepekan tak dapat dari ini alasannya meyakinkan. Bahwa li annahu ta'ala wa sofa Jibril bi sifatin aliyah. Sifatnya kan seru kabeh kan. Jadi Nabi mesti sifati bahwa hukum itu memang masalah. Jadi itu kali sifat al-hayyu. Al-hayyu itu sifat sing maknane urip. Maksudnya urip ku kesane mosok wong nyifati dia Mansur urip, Safif urip, Mbah Mun urip kan ora ono mujine blas wong nyifati kok sifat apa. Padahal sifat itu sifat dasar untuk kelayakan semua sifat keagungan. Karena bisa disifati alim, qadir dan sebagainya bergantung zatnya itu hidup. Nah, sekarang kalau sifat keagungannya Allah, kudrat Allah itu abadi, berarti kehidupannya Allah itu kudu abadi. Nah, di sini ini maksudnya terus nasro ada imul bako. Maknanya hayyun itu ada imul bako yang abadi. Kebakoannya. Mereka nak sifat kudrat Allah abadi, kudu sifat hayatnya abadi. Sekali dia meninggal kan gak dido kudrat. Nah ilmunya Allah Ta'ala abadi, hayatnya kudu abadi. Sekali meninggal kan gak dido
Napa kasih paham. Makanya al hayyu kok disabati ada imul kok. Itu benar logikane ulama ngono itu cara berpikir ulama urut-urutan. Tapi intinya memang Suyuti harus kesulitan deh. Mentransfer bahasa Quran ke bahasa manusia sudah kesulitan. Ya karena ya itu tadi orang harus terjustifikasi bahasa-bahasa ulama wujud hitam. Ini tinggal Asmaul Husna sing ana ning Quran malah ra populer, malah sing wiridan-wiridan malah populer. Nah di torikon bendina malah mandi timbang nganggo istilah napa? Quran. Seru sing gaweane ulama-ulama. Al-Qayyumu zat kang akeh ngature utawa kang ngatur makhluk. Ail mubali uti sing kang nemen-nemen iki kiam ing dalem ngadep kita ciri kholqi. Kelawan ngatur makhluk apa. La tak kuduhu ora mekenani hu ing Allah utawa ora ngalap hu ing Allah apa sinatu, apa rasa ngantuk. Nu asun tegese rasa ngantuk. Wala namun lan ora tu. Apa ora mungkin tersentuh oleh rasa ngantuk, ora tersentuh oleh pikir. Lalu tetap di Allah mau te apa iki samawati kang dalam pira-pira langit wa man apa iki arti kang dalam. Mulane niku kula saiki lagi sadar. Kena apa dunia kok abadi, termasuk sawise dunia iki ra ono. Itu sebenarnya ono swarga neraka sing disifati abadi, ya lewat diadakan Allah. Kula saiki lagi sadar. Kok mau dunia iku umpama ora abadi, iku ora ketara nek Allah iki wujud abadi. Mane wa fi kulli syai'in ayatun yadullu ala annahu wahid. Jadi gamane ngene lho Mansur. Aku saiki nak ndelok suket. Ndelok suket, ndelok kewan-kewan sing ora penting wis cilik di sore suket wis ora penting. Wah, sadar nek Allah pancen ono. Jadi selama ini sing dadi hijab itu kan akluna. Misalnya kayak aku kepengen duit kerja. Kepengen duit utang, utang njaluk uang, atau apa beberapa istilah manusia. Kesannya manusia itu bisa menjaga kehidupannya lewat ikhtiar. Juga lewat ikhtiar ini pula yang membunuh manusia dari iman, jadi hijab. Itu Allah penting. Sehingga lahir partai komunis. Tuhan sudah meninggal. Mereka bisa menentukan kehendaknya sendiri. Sehingga orang komunis yang terkenal ngarang Allah, God is dead. Jadi bahwa Tuhan itu sudah meninggal. Tapi sampai nak delok suket sing benda mati dan beberapa barang ra penting. Jadi ternyata wae tumbuh ya tumbuh. Mereka punya sirkulasi terus menerus. Dan itu mereka tentu tidak punya ikhtiar sendiri karena benda mati. Benda apa? Benda mati. Jika untuk dia ikhtiar bisa hidup, wae mati itu butuh sentuhan zat lain atau faktor lain. Kalau manusia karena merasa punya ikhtiar kan merasa itu ikhtiarnya sendiri. Nah, di sini ini dirinya lah khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin. Makanya Tuhan itu dalam masalah sujud itu manusia paling terbelakang. Karena manusia justru kena hijab akalnya. Ini begini ayat alam taro annahu wa yasjudu man fis samawati wa fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu was syajaru wa dawabu lagi wa katsirun minan. Paling gurih. Jadi barwasamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu was syajaru wa dawabu lagi wa katsirun. Jadi sak gurih sapi, gurih sapi paling gurih. Karena wa katsirun satu alih azab tenan. Azab di sini kan maksudnya karena ada sujud kan. Maksudnya dalam konteks ini kan dan banyak mereka layak mendapat azab karena ada sujud. Kenapa? Karena manusia justru dengan akalnya itu tidak kelihatan diatur Tuhan itu. Paham ya? Maksudnya manusia dengan akalnya itu merasa tidak diatur Tuhan itu. Merasa menentukan ikhtiarnya sendiri. Lain di Quran ana wa min ayati manamukum bil-laili wan nah, termasuk ayat Allah itu. Nah, ini perdebatan ahli sunnah wal jamaah kan. Nak menuso dari ahli Mu'tazilah kan. Itu aku pengen ngadeg ben lugu. Berarti aku nonton ikhtiarku dhewe. Dari ahli sunnah lan aku turu kok tangi karepe sapa. Sampai pas turu ate karepe. Tapi pas turu tangi lho karepe sapa. Wong kowe lagi apa? Karepe. Tangi dhewe itu. Berarti kan ada sebagian perilaku sing ora mbok tentokno karepem. Nah, kesalahannya ahli sunnah sendiri, maksudnya ahli sunnah yang goblok-goblok lagi itu kesalahannya nih, cuman orang itu terlalu masuk ke inti perdebatan. Paham sih Hanafi, gue sebenarnya aku pengen iman di tompo pengiran itu anut aku. Uang itu sampai masuk ke inti perdebatan, karena perdebatan itu temanya menjebak. Jadi Mu'tazilah mau contoh, pengen ngatur kepengen lugu-lugu.
Lupa contoh yang inti bahwa manusia tidak nonton ikhtiar dewi itu ada contoh yang lebih inti. Ora sekedar ngadeg mbek lungguh. Yaitu misalnya kabeh artis tetap kepengen ayu, kabeh cawe itu mesti kepengen ayu. Dia tidak bisa menghalangi ketuaannya. Orang iso menghalangi kerentanan. Umpama manusia iso nonton ikhtiar dewi wong ayu terus. Ora satu wae, ora undune loro. Paham? Itu kan bukti bahwa manusia punya akwal, punya satu pertumbuhan dirinya sendiri yang di luar kendalinya. Nyatanya artis-artis tertua. Gadis-gadis ngayu saya enggak. Cuman tertentunya karek lo. Tuh. Kalau manusia menentukan ikhtiarnya sendiri, tentu canam yang nom terus ayu terus. Karena ikhtiar mereka, irodah mereka kan begitu gitu. Paham ya? Irodah mereka kan begitu. Nanti kalau anak nanya uang kaitan nonton kan. Kalau lagi gak ada wakil hukum, mantung final itu. Nah, cari Quran. Nak panjang kau nonton siaran tu, pas mata keluar ayo nyamam balik no. Kalau lain itu gara mati ini detar ciuna. Jadi nak panjang nonton siaran tu, nyamam balik. Dan memang kita ini iman. Kenapa orang-orang Quran itu banyak yang enggak ngalim? Sebetulnya Quran lah yang mendidik kita untuk tidak terjebak contoh ngadeg belunggu. Quran nyontokno sing luwih seru. Misalnya nak nonton siaran dhewe pas ape mati nyawam jebuk nah. Jadi Quran luwih contoh sing luwih seru. Mana mungkin beleli. Tapi contoh sing saka Quran ini hilang karena kita kadang terjebak ning perdebatan yang diciptakan Mu'tazilah. Jadi contohnya ngadeg ape lugu gitu. Di mana kesannya manusia punya ikhtiar karena contohnya ngadeg ape. Tapi coba ketika nyawa hilang, misalnya contohnya Mu'tazilah, lha kok mati padahal karepmu ora mati. Aku kok tuwek bojomu kok elek padahal karepmu haji terus. Pusing deh nak contohnya. Ini pentingnya kita pakai tema yang diciptakan Quran atau yang dibahas Quran. Karena tema itu lebih adaptif. Lebih tidak menjebak. Tapi nak contohnya ngadeg mbek lungguh, memang kesannya kan manusia punya ikhtiar kan? Paham? Makanya Mu'tazilah mau nonton nomor satu ikhtiar kalau kuat, kalau iya mereka ya contohnya katuwek. Kasih kok misalnya. Kalau mau ya contohnya itu makan itu pentingnya apa? Ya pentingnya ngaji dan sampean punya perbandingan. Mulane Quran anggo itu tuh varian. Tujuannya varian itu tadi. Mulane ana wong dadi ahli sunnah mu faktor saja pirang-pirang. Tidak masyari ulama alim mutazilah. Dene dibujuk itu ahli sunnah. Ini itu kurang ajar betul. Barang partikeloni sing lanang semua puas. Enak, ya enak. Gak kebenar. Ya kepengen tapi serah kuat. Dari iso nonton ikhtiar udah. Enak. Lha kita nyata. Enak. Ya ayo nah. Yo ora iso. Dari wong iso nonton apa? Ikhtiar apa? Iya no. Dadi ono wong dadi ahli sunnah perkara kelon nek balani ra iso. Ya sudah begitu. Jadi kita sekarang itu sudah kesulitan pakai istilah asli Quran. Oh, kemana kau yang terang no kadung pujian yang lagi wujud kita mbak kok mukola patul ya wasisin. Boleh ya awalu ya akhir asing. Bahkan yang telinga ahli sunnah ya asing. Wiridan ya awalu. Ya. Atau lebih istilah Quran. Dan mau happy, maki-maki ahli sunnah menangan dan mereka dianggap. Lihatlah ahli sunnah itu. Senangannya nganggo istilah yang ini. Gak gelem istilah Quran. Pinter dalam provokasi. Kalau ahli sunnah oleh Rasul. Mungkin aku tentu sehari istirahat. Ramai di tahlilan. Enak. Itu pentingnya hujah. Jadi satu argumentasi ilmiah karena pinter-pinteran provokator. Salah fitur provokasi ini yang namanya sampai orang sakit nanti jauh inna minal bayani lah sih. Penjelasan dari sisi apik dari elek jadi. Oh itu sih tak orang rumah punya luru. Langsung seneng wae nek nulung sitok apik nek nulung luru. Ate rata tak nerantau sitok elek men nerantau luru. Ora ono bare. Kuwi tok delok sisi nerantarno paham ya? Sitok delok sisi nulung sitok apik men nulung wong loro. Nang ya apik terus tapi nek sitok nerantar wong sitok wae. Elek kemudian nerantar wong. Wes men ngono maksud nanti santri ra kakek. Oh, nyonya santri sitok ora apik men loro. Jadi orang bare. Jadi perdebatan itu karena tema yang diangkat itu apa? Itu agar itu ditenani yang nominal bayar itu masih keren. Jadi penjelasannya mesti dari situ.
Wong kita itu dari nasi senang wong situ. Jadi nggak senang wong kita. Wong merengut dari sisi senang. Pemikir serius. Nggak senang yang merengut. Itu ada istilahnya. Untuk raroto dari senang wong bucel manis. Dari sini rasanya untuk raroto. Ya gini tuh untuk raroto. Jadi dari sini senang manis. Itu sudah. Paham ya? Terus sama kudu ngerti. Jadi masalah sifat Allah Ta'ala itu menjadi kontroversi firqah. Karena semua ulama itu tetap akhirnya ngambil istilah orang awam. Paham Mas Afi? Mulai zaman Rasulullah Sugeng itu terpaksa ngambil istilah awam. Karena memang ya sudah Quran itu kadang terlalu sulit disentuh aku bahasa manusia. Jadi misalnya Quran istilahnya al-hayyul qayyum yang hidup. Tawakal alal hayyil ladzi la yamut. Ya sudah. Sementara kita lebih terbiasa dengan sifat-sifat keagungan. Ya di sini ini sama seperti betapa susahnya menjelaskan subhanalladzi asra bi abdihi. Ketika Jibril disifati sifat-sifat keagungan, kan Nabi dikatakan bi abdi. Tapi Nabi begitu bangga, justru Nabi begitu bangga hanya dengan bi abdihi status. Hanya ulama harus menjelaskan bahwa status abdi itu status tertinggi. Karena kalau Quran itu bilang di abdi itu misalnya ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Lagi wadkhuli jannah. Jadi status sebagai ibadah, sebagai abdi itu status tertinggi. Karena orang merasa sebagai hambanya Allah, merasa ada siapa? Mana Nabi Isa gedun. Gedunnya ini karena terlalu sempurna, malah untuk gelar berlebihan ruhuwah wa kalimat. Karena gelarnya berlebihan seakan-akan dia rivalitas Tuhan atau anaknya Tuhan. Sehingga meleset dari itu. Karena Nabi Isa pun dimaki-maki. Dan boleh dakwah terlalu sakral. Jadi dakwah untuk miran-miru sidik-sidik itu malah aman. Mari dari pengiran ke bensinnya nanti. A'anta kultalin nasi takhuwin wa umya ilahi min dunia. Orang kue dewi tak akan dari pengiran. A'anta kultalin nasi takhuwin wa umya ilahi min dunia. A'anta, ana kote sira isa kultalina kita kiri umya ilahi ini orang kowe dhewe sak megang ke pangeran ora bisa bengok-bengok. Nah Nabi Muhammad aman karena beliau sering menunjukkan a'rad basyariah. Ketok mangan ning dalan, bahkan Nabi nate mangan teng ngarep dalem. Dan oleh lungguh kok wong marung kopi ngeten ningkat. Saking kepingine ora kepen dalem pangeran. Jadi Nabi Muhammad tuh dia jadi nabi setelah Nabi Isa yang kepleset dan kemana pengen. Makanya beliau jadi nabi berusaha nyetokno arah besar. Nah, dengan demikian Nabi itu bangga mau darani abdi. Ora seneng ngono gelar ruhuwah wa kalimat wa seneng abdi. Mergo luwih aman, napa? Aman yaitu tadi terjaga basariahnya. Kan Nabi tiap pidato mesti dimulai kul nama anak basarum muslim. Aku manusa kaya aku. Ora sabi hukum sing miripku wae tapi hukum persisku. Ke Nabi dadi nabi trauma bar Nabi sinten iki? Trauma bar Nabi kepleset di pangeran. Itu kekhusyukan. Khusyuk sempurna ora di masalah. Ibu Muhammad ra ngarah darani pangeran tanah pangeran. Ini pasar yo gelem. Bantah-bantahan tetanggane belakang. Jadi justru Nabi sing masalah sosial, kalau tekan sampai mati ya kita. Anu mati akeh sing mati duta mergo Nabi pas kabudut. Kan karena Nabi pas kabudut iku baju rompine dekne wong Yahudi. Digadekno mergo Nabi nggo tuku gandum. Jadi Nabi. Iku nganti kan Nabi wafat. Jadi itu via Rasulullah wa intahu rahmah. Paham, jadi semua ada terjadi tiru di sertifikat. Tapi pinter. Mereka tiru Nabi itu keluarganya gak digandum, akhirnya utang gandum. Ya udah, aku ragilem lah rono jaminan dari kajian. Aku aminun bisa. Kalau cara orang Islam aku ya udah. Ada tiga jenulan sama anak ngaji-ngaji sebagai kita pun ini dalilnya kajian Nabi tahu gak ada baju rom. Tapi dengan segala ketidaksempurnaan Nabi dalam ekonomi, dalam manajemen, lumayan Nabi juga. Justru itu yang mengawal Nabi itu Abdullah wa Rasul. Kalau ini Abdullah wa Rasul, itu statusnya Nabi Mu'ab Abdullah. Dan status Abdul ini yang menjaga Nabi para pengira. Kesarat taiwat kulijan Nabi itu, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu fathuli si ibadi. Kamu harus berstatus ibadi dulu, ya Tuhan.
Paham ini. Mulane pangeran nak sekali muni Abdullah itu luar biasa, kata kunci. Mulane subhanallah di asrona kok ya biasa. Mulane ketika Nabi Sulaiman jadi raja itu ini kecewa sampai Rabbi Hakimul kan lain dari hakim. Aku dari Nabi be raja loro kabeh. Mulane ketika malaikat turun dan tidak pernah turun mulai langit diciptakan sampai hari itu. Itu pangeran khusus ke Nabi Muhammad. Alif al-Muhammad haliktaro malikan nabiyan an abdan nabiyan. Malaikat Jibril rawuh ngeke isyarat nabi tawadhu irab kita faktaro ayakuna abdan nabiyan. Kowe masuk sing tawadhu kowe milih abdan apa nabiyan. Oke sampai malikar rasulullah. Lan kabeh iki ngalim seneng urip biasa. Soal pangeran kadang itu fasilitas kayak pangeran ini. Jadi umpama nabi kayak Nabi Sulaiman itu paling ayam pikirane wong. Kanggone rayen bojo saya dunya apa itu ya. Tapi dengan nabi itu jari-jari bojone kadang juta, kadang duit. Ayeme nabi kan krono seneng pangeran. Jadi mau nabi dadi raja tiap aja ora krono pangeran. Wong mesti kanggone bojo akeh dunya akeh gak ah. Agar nabi misale kowe nang salat nang ben ayem eling pangeran. Jenengan ayem bah duwe akeh bojo akeh raja. Tapi kok ayem piye? Jadi tingkat kegagalan Sulaiman itu sebenarnya lebih tinggi karena dia akan dibanding-bandingkan kenabiannya dengan kerajaan. Mana Nabi Sulaiman trauma. Nairobi habli mulka yang bagi hati. Mun kulo kapok jadi rasul, campur jadi roh. Nah, dan yang jauh kitab ini di boleh jin, boleh macam-macam. Karena di kitab-kitab cinta kok. Kita tahu kawan Sulaiman apa? Ternyata prosedur syariat tahu orang. Nabi Sulaiman sebenarnya keluarganya bareng aku sampai. Semua tidak di keluarga tapi ada dua kan. Karena aku nabi. Jangan nabi orang suarga sih. Kedunya halal hisab, haramhu hisab. Dunia ini tetap diaudit. Dunia nak halal dihisab, nak haram disik. Dan nabi dunia ini Sulaiman ya halal kabeh tapi sange ngaji tetap diaudit. Waktu itu nabi yang di suarga udah juga di dunia. Kemudian Nabi Muhammad wah lancar. Ini diaudit itu dunia ini kakek. Kemudian Sulaiman. Pong juga barang. Dari kanca aku sing kerangan. Oh, Sulaiman curang ketun kok soben. Ono ngaman murid tak gelem ketun. Paham dari zaman ben ngerti. Jadi awal-awal contoh istilah Quran memang susah ya karena ya kita kadang kenal Tuhan itu lebih mudah dengan istilah manusia. Tetap nyaman ya kodi, ya bakti, ya sudah begitu. Karena gue nuruti orang pinter-pinter di Mansur Wahid orang baru. Orang pinter-pinter nak omong ora berber. Sifatnya pangeran mukhalafatul khawadisi jadi salah no. Allah itu beda dengan makhluk. Jadi kan harus niatnya kan tak jin. Ben Allah ora kembar makhluk. Jadi lama sementing cek li. Lepas apa dewan beda beda sopo. Pas apa dewan roda popo beda beda sopo. Mengenai ulama nak wiridan mukhalafatul lil ghairi. Kalau ada lama sih kan. Lah mampu dulu khawatir sih kok terus nopo kok iya lan ada khawatir. Iku al-adam nopo? Al-adam zaman sing rungono apa maksudnya. Ana ulama sing nak suatu mukhalafatul lil ghairi. Ora lil khawatir tapi apa? Lil ghairi. Kok nak lil khawatir kan bedane Allah mek makhluk sing wis ana to. Bukan rono buah ini. Lahu ma fis samawati. Lahu tetap kodi Allah mau te apa bisa mawati ka ing biro-biro langit wa malan apa wae lan dika ing dalam milkan apane kerajaane wa kontan penciptaane wa abidan lan keperbudakane mangkan man te sapa zaman Allah di kuman ela ahad te krono iki sapa kang nyapati sapa man ing daun ing kersane apa ila bihi kecuali lan izine Allah lagu maring man fiha ing dalam syafaat ndak ada syafaat kecuali untuk izine Allah. Tidak alam kersa sapa Allah taala mak ngopo ae bena iki kang antarane sedurunge makhluk ayul khalqi. Wa malan apa khalqum kang sakwise makhluk. Iki oleh Nabi Imam Suyuti. Maknane barang min amri dunya. Jadi aitiin min amri dunya wa makhluk min amri akhir. Min amri dunya sing urusan dunya wal akhirat lan urusan akhirat. Wala yukhituna lan ora iso padha ngliputi sapa para makhluk bisaen kan apa wae min ilmihi sanging ilmu Allah taala. Layak lamuna dhewe ora ngerti sapa para makhluk sean ing perkara mim maklumati sanging pira-pira barang sing diparsane Allah. Illa bima kecuali lan perkara sak kang resana sapa wa ing mas. Ayu 5 humbi, enyen tong maringi ayu 5 niku to ayu al 5. Pokoke sok
Engko ngeringi weruh sapa Allah hum ing para makhluk diiklan mah minha saking maklumati. Diibari rusul itu lawan oleh ngekai kabar para rusul. Mereka itu tidak akan tahu ilmunya Allah kecuali sekadar Allah memberikan. Wasi'a agung atau wasi'a ngeliputi apa kursi ini Allah samawati ing langit wal ardi. Nah ini kalau ini pas saya dikit-pas masa kita. Jadi bahasa manusia itu iya bahasa yang terlambat. Tapi terlambat sing dadekno kita itu maknani bahasane bener. Paham ya ana biaya ruang. Bahasa manusia kan terlambat, tapi dadekno kita membahasakan itu go maknani bahasane pengen. Jadi misalnya ngeten. Sedurunge manusa gawe kursi. Sedurunge manusa gawe kursi itu Allah Taala wis bertakhta ning kursi. Hingga ketika Allah Ta'ala ngendikan kursi, bayangane wong ya kursi kok sing dilungguhi. Wong. Ngoten. Jadi kelemahan sistem manusia kan gitu. Manusia itu selalu punya bahasa yang terlambat dari yang semestinya. Jadi kamane ngene lho Mas, iki contoh nang ilmu kedokteran paling gampang. Manusa iku picek, iku bayangan manusa kuno. Mergo retinane iku coplok. Utawa sing terkait retina mata iku rusak. Padahal Allah piyambak pirsa untuk tidak tahu misalnya sistem darahnya rusak atau dia drop. Ternyata betul. Manusia retinane mbok jupuk yo mari picek. Ketika darahnya dia itu terkontaminasi atau kurang jati opo, ini shock juga gak roh. Jadi untuk tidak roh orang yang darah tingginya klimak kan punya pengaruh apa kebutaan. Itu juga yang pakar saraf otak. Kalau saraf otak tertentu kalau pedot itu punya akibat Nah, bahasa manusia itu roh ngono itu sausé beberapa ratus tahun di mana dikaji ternyata untuk mata normal itu butuh saraf yang terkait otak, terkait sistem darah dan lain-lain. Sama, ketika Allah Ta'ala ngendikan kursi, sistem kursi itu meliputi langit dan bumi. Jadi kursi ini pengiran meliputi langit dan bumi. Kursi ini pengiran lebih gede dibanding langit tapi sakit. Jadi istilah kursi zaman Allah Ta'ala ngendika maksudnya kursi itu adalah sesuatu yang besar yang tidak terkait tempat duduk. Tahu-tahu kita istilah kursi dengan kursi yang asumsi yang sekarang. Nah di sini ini terus terjadi keterputusan antara bahasa Allah dan bahasa manusia. Bahkan terjadi firqah macam-macam. Kemudian gak sambung. Dari awal orang sambung. Sama ini perlu ngaji pentingnya ngeten iki. Terus ya sudah kalau begitu kan repot. Mulane ana wong takok zaujun itu bahasane Quran. Malah nih zaujun itu pasangan. Ning Quran ora ono bahasa zaujah. Ya betul itu bahasa apa? Zaujah. Mulane asa rabbuhu in talaqakunna ayyudilahu azwajan. Azwajan jam'u zaujin. Mergo nek sangka mufrad zaujah bahasa jamae zaujatun. Paham ya? Zaujah itu jamae zaujatun. Tapi nak zaujun jama'i an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum. Dadi Quran ora ngenal bahasa zaujah. Mergo maknane zaujun wis pasangan, terus napa? Pasangan. Nek ngomong lanang maknane wedok, nek ngomong wedok maknane lanang. Tapi tahu-tahu bahasa fikih bahasa kita zaujun itu lanang, zaujatun. Nah, sekarang saya bisa mana bayang. Kabeh wong mlebu swarga untuk pasangan. Sini. Waduh. Tapi kan terjadi Bapak belum saling Bapak. Sama-sama. Di sini apa main sih? Di sini dulu ya. Ini mantap Bapak. Sampai Hanafi ya. Ketika pengiran terangno. Wong sing swarga iku duwe zaujatun. Tahu-tahu lama nambahi zaujatun. Sehingga bayangannya nak wong lanang kok widadari. Tapi wong wedok sing saleh, soalnya kan untuk apa? Padahal Quran menjamin untuk pasangan. Ini contoh keterputusan bahasa. Wah, gimana tuh? Jadi Quran siapa mau? Ya sudah, pokoknya uang-uang nih gini swarga untuk pasangan itu suci-suci. Ya pasangan itu karek sampai ngafir, nanti ngelanang tempatan itu untuk. Tapi karena kita nganggep kita ini superior, karena rata-rata ulama itu lanang, jadi bayangin swarga untuk bidadari. Selama nih dunia di bucu elek, ada apa wayah masalah. Sebenarnya dia jarang untuk bentuk bidadari 10 orang pulau. Sebenarnya coba gerbang diceritani kan anak swarga untuk bidadari pirang. Sebenarnya dia bisa jeneng dunia wayah rawani dan swarga pirang-pirang. Tapi masalahnya kan terus ono saiki Joko gerakan feminisme, paham ya Nabi?
Wah, Tuhan itu udah adil. Kalau orang solihah masuk surga, apa untuk ditodorong? Nah, sebetulnya itu masalah bahasa. Dari awal ada keterputusan apa? Bahasa. Karena ketika Quran yang lama, manusia belum punya bahasa. Tahu-tahu manusia menciptakan bahasanya sendiri. Dan itu tidak bisa menyentuh bahasanya Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Mulanya, misalnya sama darah ini, uang nak menggoni Mekah itu parah ke Allah. Itu Mekah satu itu. Dan lalu pertanyaannya, pengiran saya nama Tuhan lu pas sama wajib. Pengiran ada di mana? Dan sekarang pun dekat dengan Tuhan. Masuk radius Tuhan dihalang-halangi oleh Ka'bah Mekah oleh Medina. Soal ilmu hakikat kan masalah. Sehingga dia lalu tunduk tak apa kamu tidak haji ke Baitul? Tidak, aku haji dengan hatiku deh. Tapi Ka'bah itu Qiblatul Muslimin. Nah hatiku Qiblatullah. Maksudnya orang-orang sufi dulu itu bukan menggugurkan ibadah haji, enggak. Dia itu ingin mengembalikan istilahnya Allah ke yang asli lagi. Yaitu wanah aqrabu ilaihi min hablil warid. Tapi kan kamu tidak mungkin tidak pakai istilah manusia, misalnya masjid Baitullah, Ka'bah Baitullah. Kamu kan tidak mungkin tidak pakai istilah saya. Misalnya Ka'bah Baitullah, masjid Baitullah. Tapi kamu juga jangan membunuh ilmu hakikat. Kayak nama Tuhan lu fasama wajhu, yang dua para pangeran. Wanah aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, kalau semua manusia itu aqrabu ila wa min hablil warid, lalu kan nggak bisa dipisahkan oleh geografis ini masjid, ini Ka'bah, ini Mekah kan sama semua kan? Paham ya? Nah di sini ini pentingnya ngaji ilmu hakikat dan ilmu syariat. Memang ya sudah nah, istilah-istilah yang di Quran karena begini itu ulama menjelaskan. Kadang kemudian hakikat, syariat, itu akhirnya ulama bingung jelasnya. Kok ngadepi wong sing ngomong apa macam-macam. Paham ya? Terus ini kalau ngaji benar-benar. Ya sudah, itu disebut wala yuhitu nabi syai'in ilmihi illa billah. Bahwa ilmunya Allah Ta'ala tidak bisa disentuh kecuali sekadar yang Allah menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki kadar itu, kamu ya tidak akan tahu. Meskipun ya halnya sama. Malah ana wong sing kagum mbek Kanjeng Nabi malah kagum mbek amar ma'ruf nahi mungkar. Ana sing kagum mbek Nabi Basyariah. Banyak ulama yang mengagumi Nabi karena Nabi manusia. Jadi sehingga dia ngarang mati-matian contoh buyone Nabi, pira-pirune Nabi masalah ini malah jadi kesuksesan Nabi, mereka misalnya, tuh, kok mampu bawa kawin bareng, do pasaran pengiran nak wes, bareng kasih kawin kembangan itu bagus itu malah apa tenan, rong diso perut aja Rasulullah keluar sarane jenengan kok korban pulau orang wah, aku nak ngomong urusan dunia itu, nah urusan dunia pinter gue, terkena antum alamu kuburi, jadi itu banyak ulama yang muji-muji Nabi, wani kontroversi gitu. Kita Nabi Muhammad, orang kemudian jadi pangeran. Orang Nabi Isa, foto berlebihan malah akhirnya jangan ke anaknya. Oh, Nabi Isa egois. Jadi malah. Lo tenang di Mansur, coba ya. Kalau ada kiai terlalu khusyuk, terlalu sempurna, itu aku malah fitnah. Karena nanti masyarakat berkeyakinan kiai tenan jadi ini. Sehingga masyarakat tidak akan mengkiaikan kiai lain atau selamatinya beliau tidak ada orang dikiaikan. Padahal agama ini harus jalan terus. Justru nak kira sempurna kan masyarakat tidak terlalu nganggap dia sentral kan. Mati gue orang tinggi. Justru dengan kultus yang fokus kan agama kan nggak jalan kan. Karena nanti setelah mati nggak ada yang dikia. Ya. Karena orang Arab khusus tenan tapi tak perhitung no. Nah ini kasih amati di PK kan orang ini walau Kalimantan dengan aku besok orang ada mau kamu jatuh mau aman toko mau toko 5 menit sebelum aku ini bukan untuk salam ke aku ya rasa pengen juga rasa narat pokoknya kita mau ya begini aku mau ngalim dengan ngaji aku nak coba nungguin malah orang ngaji berat mungkin pun jadi memang masalah gimana? Jadi ini kalau cerita ini. Karena macam apa sih? Bang Adi aja, mampu apa sih? Kok aku nih ambek kembali. Oh main sama Bang Felix. Kok kenal? Sini. Makanya ketika nih Abdul Qadir niku la yang bagi di fakirin ayat tasud dari bisa tindak la anak atau ilmat ulama wa hikmat al-hukama wa siyasatal ulama itu dulu ya. Tenang ya, aku pengen jalan apa Hamid Pasuruan, jalan Baruan. Aku rasa pengen sempurna.
Karena kalau ulama kayak saya itu ulama yang mewakili al-hujjatul baligh, ulama yang mengajarkan logika bertuhan. Jadi ada orang jadi wali lewat akwal robbaniyah kayak Pak Hamid Kasulan Barwan. Tapi ada orang yang jadi wali lewat hujjah, lewat al-hujjatul baligh. Sebenarnya hujjah harus berdoa orang asli itu karena untuk menjaga hujjah ilmiah. Lalu sering takut jauh dia mungkin. Sebab kenapa Nabi itu istrinya banyak. Kan sekarang itu poligami di mana-mana kan masalah, apalagi setelah Gus dan kampanye anti apa. Ya logikanya diwale, wong wedok dari kaum lemah, nulung sitok dari apa? Berarti nak nulung sitok luwe apa? Nulung loro luwe. Apa? Telu ya luwe. Asal nulung. Tapi nak posisi terlantar ya podo. Terlantar wong sitok wis duka ngomong wong loro, wong telu. Kan dia tanya anak UGM itu gini, gimana kita tahu? Dia masuk akal. Dia itu janggal terhadap konsep amat. Kalau ada perang orang Islam dan kafir, ini wedok-wedok kafir yang ikut perang. Ketika kalah kan jadi apa? Amat. Nah, amat kan oleh dikeloni masalah usul di semuanya macam-macam. Bahkan tanpa akad karena amat kan. Cara saya kan pelecehan seksual. Yang ada cara orang saya kan nggak masuk akal. Ibarat tak terang ya dondeng. Ya tak terang. Perempuan itu dengan makna seks, makna pornografi itu kan di logika sampai. Karena logika sampean perempuan itu ya paha, ya payudara, ya apa. Yang sampean lupa perempuan itu punya logika juga urusan seks itu rahim. Jika perempuan itu sing hubungan intim wong nakal, maka dia akan mengambil rahim orang nakal. Dan populasi orang nakal akan terus menerus. Tapi nak wong soleh, dora gelem ngumpuli amat, populasi kesalahan akan habis. Perempuan di sisi rahim. Sehingga wong nakal-nakal sing dirabi wong soleh akan melahirkan populasi kesalahan. Tapi wong nakal-nakal itu untuk wong nakal dia akan memproduksi kenakalan. Karena akan menjadi populasi kenakalan. Makanya aku bangga istilah Quran. Quran ada yang itu kadang kamu itu. Wattaqu wallazi tasaaluna bihi wal arham. Jadi kadang kita ngomong perempuan itu konotasinya tentang seksualnya. Wah, urusan pahanya, urusan payudara. Makanya saya punya kepentingan jadi ulama orang Indonesia atau vulgar. Kan memang harus diterangkan secara vulgar yang kayak gini. Tapi kalau dilihat rahimnya, makanya Nabi bukan tanah kaku, tanah salu. Kalau kamu sudah berani nikah harus tanah salu, cepat dia anak. Pak ini mubahin bikumul umat. Dia coba pihak Nabi, wong nakal-nakal yang dindi merkosa, yang dindi jima wong saenake dhewe. Berarti populasi wong nakal kan cepet sekali, cepet. Bayangkan misalnya wong soleh rindang-rinding dia anak rapati wani, pemenang wayo, mereka. Berarti populasi wong soleh kan lambat. Sementara suku nunggu wala jalan terus cuwi cilik. Anak produk bawah jembatan, cuwi cilik wani murah-murah mobil. Nunggu lagi takut. Loh ini cerita. Udah makanya gue rapor. Sampai dia tuh panas sama ngaji ya Gus Bang. Kok dia sadar. Mulai dulu tuh janggal ke Islam urusan amat Gus Bang. Tapi semenjak ngajinya enggak janggal. Mang populasi. Dia kan peneliti juga anak jalan. Wah, mang populasi nakal mengerikan. Sementara mentola kan mikir gitu. Jadi nekat sih. Ngawur nanti nekat. Jadi Tuhan sendiri kadang istilahkan tidak lisan paham ya. Wattaqu wallazi tasaaluna bihi. Sekarang ini cara berpikir perempuan kan urusan pornografi. Sehingga mereka janggal misalnya Nabi lah kadang ngendikan kan Nabi ya bodoh ini. Kadang ngendikan waktu biba ilaya menjunjakum atibu wanita. Aku senang urusan dunia mau wewangian bean. Dengan logika seks tadi, tentu orang Islam tidak siap lihat hadis bisa. Tapi dengan logika rahim tadi, paham ya? Belum gitu. Dengan logika bahwa Nisa itu membawa rahim. Makanya yang demen itu wong wedok. Wong netral lah tidak demen masa itu tetap anaknya putune bakulan. Ya kalau demen ini ada apartemen di Parmo bentuk konfigurasi. Ya tak saya tetap tahu belajar ikro-ikro lagi. Jadi masalahnya wong wedok itu, lah kita ini kadung logikanya perempuan urusan seks, enggak pernah mengistilahkan perempuan bawa rahim. Mana tahu mas ini bisa nyata. Bareng MUI Pemda Bantul di Gombolo nanggu ulangi pelacuran. Ono sih kayak sini lah. Karena ini pelacur gak dibujuk, cuma berarti aja jupuk papa tak. Jupuk papa tak santri saya dengan buat untuk patangnya bu. Jadi memang masalahnya ini kita tidak terbiasa dengan istilahnya Quran hadis. Jadi memang
Nah, sama ini kembali ke amat tadi. Kalau amat ini misalnya terus dikeloni wong kafir, nanti produksi wong kafir. Nak dikeloni sahabat wong Islam yang produksi wong Islam. Mulane dari Quran nak wis kadung muhajirah, dene juga balen. Lahum nakhilul lahum malahum yakhiluna lahum. Wis kadung gak halal. Jadi amat utawa wong wedok sing dirabi wong kafir sekali dia Islam, nak ning gone wong Islam kudu kadung ra halal gak wong kafir. Mulane Quran nyarani wala junah alaikum antangkihu guna. Tapi sepatnya nanti kawin. Mergo ya adu populasi, zaman itu terutama adu populasi. Ya tapi kan kita tidak terbiasa dengan bayangan nisa itu rahim itu. Rahim, Pak. Kita bayangannya nisa mesti pornografi. Dasar canom-nom. Jadi kamane uang pikiran pertama di bojo akeh mesti urusan pornografi, ora urusan rahim. Apa meneh buktine ngono tenan biasanya rawani anak ning bojo kedua ketiga ya malah wong yakin toh. Nah iki ora urusan rahim. Ini kalau cerita, jadi sekarang tuh anak-anak UGM, anak judo sering tanya gitu. Memang janggal ketika diasumsikan Nabi itu sering rapi. Karena masalah itu, terutama nih amat masalah. Nak neng bujo kan tidak resmi rapi, amat paham ya. Ternyata Tuhan pernah istilahkan perempuan dengan istilah arham. Wattaqu alladzi tasaaluna bihi. Karena UGM kan peneliti dia ini sadar nih gitu, Gus. Pala anak produk hasil lempuyangan, hasil bawah jembatan dan coba pecah. Ora seperti itu. Cah Medan preman ketemu bocah NTB. Cah Jogja preman ketemu cah Medan. Nang Medan yang produksi ning sak ketemu deh. Ngusur-ngusur dua. Sing wae cuwil iki semua karo. Langsung ke Malaysia nggak petok bojo langsung petok itu langsung dianak terus tinggal Malaysia tinggal terus. Oh iya. Misalnya sing soleh ora produksi, sing iki produksine semua pas. Kok duwe apa? Produksi garam. Makanya saya itu syukur sekali ada wali-wali yang lewat ahwal. Tapi jangan semua wali lewat jalur ahwal. Nanti nggak ada menjelaskan al-hujjatul balik. Karena itu repot kalau memang butuh arogansi tertentu, butuh uraan. Karena masalah rasa. Mengenai kajian Nabi menghentikan kadang uraan banget. Sampai sang uraane bermuni wafi kulitas fihatin sudako kan ini wajar. Muni tahmidatin sudako wajar. Nabi muni subhanallah wa tahmidah sudako. Terus tapi itu wafi butia hajikum sudako. Yang ngelani bujum sudako. Sampai sahabat itu siap tak kok. Tenang ya Rasulullah. Ayat si ahaduna jawatahu wa walahu ajrun. Nabi, masa urusan seks tuh. Tapi Nabi logika. Nabi itu pakai logika yang mematikan. Fakih falau wadu'aha fi haramin aka'ana alihi wisir. Tapi nak ngeloni wong dia kan malah dosa. Nggih ya Rasulullah orang ngeloni ya kan nang ngeloni ya dosa iki ora apa-apa. Itu kan luar biasa. Jadi Nabi itu sampai lain berarti Nabi cara melihat perkawinan itu urusan rahim. Urusan apa? Artinya sekali rahimku salah, misalnya anak zina sakit tenan. Intisab ning ibu ra mungkin. Kok intisab kudu ning bapak. Ning bapak yo ra mungkin gara bi adin sofi zina ngono karo. Sakit. Lho nggih. Anak zina kan intisab ning bapak sing nyelingkuhi kan yo ra iso. Kesyarat saya intisab kudu bi adin sofi zina. Intisab ning ibu yo ra iso cara agama, mergo cara agama intisab kudu ning bapak. Wong repot mawon ngake. Lain Nabi ngendikan tanah kahu tanah salih. Pak ini mubarin bikin rumah. Aku itu bangga. Paling gak anak-anak hasil ora gelap kan ya bisa bangga ke bapak ya toh. Di sini apa sama kan? Ini ada. Untuk Sama siapa tadi? pilihan. Lari. Satu suami ini mula. Jadi kalau istilah Quran itu kudu ditetap nama. Misalnya nikah. Ya nikah itu ya dari segi nisanya ya kadang kita juga dari segi arhamnya. Jangan hanya melihat apa. Mana kan Nabi nak ngendikan rahim ar-rahim mu'allaqatun bil arsy. Wong sing silaturahim itu begitu. Paham? Terus kita ini kadang kehilangan istilah. Satu istilah wong awam. Wong itu identik dengan seks. Orang urusan gawe rahim. Kita tidak sadar wong itu gawe apa? Rahim. Mengenai pengiran abakas semua itu mengenai hamalah diubuh wahdan ala. Ini itu kabeh dari itu simbol rahim wong itu. Mengenai konvergani rahim. Ini bayangkan kalau rahim dibukti calon-calon penjahat, calon-calon preman. Iya, kusok masuk, hasil jembatan terpumir.
Buatan aja. Buatan aja. Oh. Menurut terus. Wala ya'uduhu wala yukhituna bi syai'in min ilmihi illa bima wasi'a kursiyyu samawati wal ardh. Lah iki maknane kursi. Bukti nek maknane kursi ora kaya kursi. Kila den ucapno apa ngene? Maknane wasi'a kursi samawati maknane ahatom liputi. Ahatom liputi apa ilmune Allah taala bihima kelan samawat lan ardh. Berarti maknane kursi napa? Ilmu kan? Berarti maknane kursi napa? Kila ahato ilmuhu bima. Wakila lan den ucapno apa ngene? Al kursi nafsu, yaiku kursi nafsu. Mustamilun ingkang mengko alaihi ma ing atase samawat lan ardh. Merko li azamatihi krana gedene kursi. Iki hadis ngene, mas samawati tabu. Ora ana te langit kang pitu fil kursi dibanding kursi. Ila kadaro di matafatin. Kecuali kaya dirham pitu ulqiyat kang den tumibak napa dirham ala fitir sen ing dalam apa wadah bager dhuwit itu wadah. Nek sepodo ora roe, sepodo ben ngono. Lah mung yo semaknani kursi bayangan ora. Semono yo semaknani kursi bayangan. Mergo ciri utama ulama itu ngeten nggih Mas. Nak kaulu di nomor 1 biasanya sing dipilih mualif. Padahal beliau pertama kila ahata ilmu. Jadi dia secara prioritas Imam Suyuti di sini kaul semaknani kursi al-ilm. Karena tradisinya ulama beberapa kaul kok di nomor 1. Berarti kecenderungannya beliau yang nomor 1. Karena yang kedua kan lagi wakila. Yang pertama beliau kan gitu kan. Kila ahata ilmuhu bihima. Wala ya'udu hifduhuma. Wala ya'udulan orang berat nobu ing Allah. Yudhiluhu tegese orang berat nobu ing Allah. Hifduhuma po jogo samawat lan ardh. Ai samawati tegese jogo pira-pira langit wal ardi lan jogo. Wa ta Allah wa lazi dat sing agung. Auto khalqi sak dure makhluk Allah bil qahri lan iso maksa. Al-azim ingkang agung ayu kafiru tegese ingkang agung. La ikroha rono pemaksaan iku mujud fidine ing dalam babagan agama. Maksudnya ora ana maksa iku legal ning masalah agama. Alat dukhuli ing atase mlebu fihi ing dalam. Dalam masalah agama ora ana paksaan. Iki kita pengiran nyeng, ora maksa tapi nyeng. Mergo kata bayana wis temen jelas apa arep barang apik nalui sing barang elek. Agama ora tau maksa mergo jelas di sing waras di sing ora waras. Jadi gak usah dipeksa mergo sing waras di sing ora waras ketok. Jadi ada yang jelas ora pati wah. Ini agama kan di kaum yakin loh, jadi Quran yakin loh layak. Karena Quran angannya akan balik ke anahum kaum layak. Jadi agama itu rasa dipaksa. Berkot tabayana rusuh. Kota bayana teman jelas apa harus apa kebenaran atau bagi tanya satan. Dua tegese seperti lo bil ayat sebab kelanjuran anane ayat al-bayinat yang jelas ini. Apa anak gimana saat temen iman rusdun itu bener. Wal kufra lan saat temen kekafiran goyon kuset. Nah, jala tumurun apa ayat iman ing dalam wong kana kang ana iku lahu kedimenan ansor sing pira sapa ansor auladun de boro anak. Arep kang ngarepno sapa wong ansor ayub kriha minta meksa sapa wong ansor gum ing aulad ala islami ngatasé Islam. Fama yakfur bittauhu wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Paman mongko disapani wong kafir iku ngafiri sapa man utawa ingkar sapa man bitauhid ing tauhid. Manane tauhid setan iki setan awil asnam do propro berhala. Wa te tauhid iki laku den itlakno. Den lafadzno apa tauhid? Alam mufrad ing atase mufrad wa jamilan jama'. Wa yu'min lan iman sapa man billahi kelan Allah. Faqad istamsak. Monggo teman-teman berpegangan sapa man tamasaka tegese berpegangan sapa man bi urwati kelawan tali bil akdi atau bil ikdi tegese kelawan bundelan. Akdin atau ikdin bodoh akdin maknane akad ikatan ikdin bundelan al-muhkami kang kukuh. Lan pisoma kang ora ana keterputusan iku mujud ing taat kira ana keterputusan iku mujud maha kedua al-urwatul wuthqa. Wa wa dawa sami niku dateng banget imam mari perkara iku kang den ucapno apa mak. Alimun terdat sing beto dimakan perkara alu utawa yak alu kang lampahi sapa Allah taala. Allahu ta'ala waliyul ladina amanu iku dadi kekasih wong sing iman. Nasirul ladina amanu tegese wong sing nulung pira-pira sing iman. Maknane nulungine Allah yukhrijuhum tegese ngetokno sapa Allah taala ing alladina amanu minazzilu mati sing pira-pira kesesatan il kufri. Tegese kekafiran ilang nur tumeka maring iman bersih. Ini kaya teguri ya. Allah iku waline wong mukmin. Ukuran wali iku sitok.
disenengi Allah maknane pokoknya kita keluar saka kesesatan kafir menuju ke nure iman. Jadi ora ono kaitane paringi menang ning dunya sugih ning dunya itu ora ono. Mergo kul hal tarab basu nabina illa istal khusus. Jadi ngaten nggih manusia. Cara pandang manusia itu kan kalau misalnya Mas Afif dipateni Abu Jahal nih. Itu darahnya Afif kalah. Mergo bentrok ambek Abu Jahal kok kalah kok mati. Tapi cara pandang Islam tidak begitu. Afif nak menang ya jenenge ngalahno kekafiran. Nak mati jenenge mati saya. Jika dalam Islam itu illa istal husnaya. Dua dari dua kebaikan. Ya dua dari kemungkinan kebaikan. Iku iskariman aumut syahid. Tapi kan, nah itu makanya setelah kita dikeluarkan dari kafir menjadi mukmin, kita hakikatnya menang terus. Artinya menang terus, misalnya kau urip ya gawa iman, kok mati ya gawa iman. Menang nih wong kafir ya mati ini kekafiran, kita ini kau mati sah. Jadi pandangan Allah begini jangan kalah oleh pandangan manusia. Jadi perang kalah ya kalah keok ya. Tidak, Allah mengatakan itu mati syahid. Wala taqul baik kalau bisa pilih lain apa? Toh bahasa manusia pada akhirnya sama. Ketika maling perang dengan polisi, itu nak malingnya mati, daerah ini mati saja. Tapi polisi mati, dia ini patriotik, mati pahlawan. Zaman pahlawan perang ketemu Belanda, balas, iya. Nak menang jenenge menang, nak kalah jenenge pahlawan. Tapi sama seperti kita. Lagi kita ngangguk Allah kekasih, maksudnya nanti karep, jika boleh pengen. Nah ini sentuh semalai terus. Sumpah dunia ke gitu. Ukur kiai wong soleh uripe makmur. Ukurannya mate. Ya ira di mobil ra pantes, ora di duit ra pantes, ukurannya mate. Enggak ada ukuran nazulu mati. Ajane kita ora gelem syukur. Ngomong nikmat ngenteni kelon, ngenteni niklat, ngenteni selingkuh. Kita mesti sono wis nikmat. Ngomong nikmat nah. Coba orang-orang kaya di kota apa nikmat urip. Semakan siang ngenteni dadi wong wedok. Engkau aku turut demi ngenteni ning hotel sebagai wong wedok. Dan mereka senang. Alhamdulillah mereka napa? Tapi umpama senenge wong saleh iku iso diukur. Iku luwih seneng ra gini. Jadi kamane ngene lho mantu. Wong saleh iku umpama diukur. Dekne luwih bangga ditakdir gak zina, umpama ditakdir iki. Jadi kamane tiap hari wong saleh iku syukur kok ditakdir gak maling, ditakdir gak zina, ditakdir gak korupsi. Dan mereka juga senang. Lalu juga sampai kita jadi wong soleh sing ngeluh. Wis mari repot apa ora oleh nyoro ta. Itu soleh mesum jadi. Dadi soleh tapi bayangno kecewa dekne hukume pangeran apa? Jadi orang mlebu ning ayat kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Mesine wani soleh ngene kok alhamdulillah gak zina, alhamdulillah gak alhamdulillah gak korupsi. Ora kok mah. Are Islam ku repot apa ora oleh. Nah sebetulnya sudah begitu mesti uang wis wali, wis yukhriji minadz zulumat apa? Iya. Jadi hakikatnya kabeh wong mukmin wis wali, yaitu dengan ukuran asal dia dalam posisi sudah keluar minadz zulumat dan sudah menuju ilan. Nah saiki ana wali nganggo istilah wong awam. Wali sing keramat sing dihana. Apa wali wong awam malah bento. Ana sithik omongane belo-belo sing gemas terus wali. Nah, foto dari layar full wali ilal wali. Saya ini wong awam muni ku wali. Berarti wali kudu mbek wong awam. Jadi dari wali awam berarti awam kabeh. Katanya boten ngoten. Kabeh wong mukmin gawa iman itu wis wali. Asal wis keluar dari kegelapan kafir menuju ke iman. Inna zulumat ayil kufri ilang. Waladina kafaru te wong sing kafir iku auliya ulum tawi kekasih wong kafir atau wudu tauhid. Yukhrijuna padha ngetokno sapa tauhid hum ing alladzina kafaru. Ditokno minanuri sanging cahayane iman ilal zulumati maring kepetengane kebatian. Zikrul ikhraj utawi nyebut kata ikhraj imma fi muqabalati qauli yukhrijun nazulumat. Iku ana kalane nggo perbandingan ning dawuh Allah yukhrijun nazulumat. Afikul liman uta ing dalem saben-saben wong amanah kang iman sopman binabi lan nabi kok dadi sabihis dirimi disaina ka utusan nabi menawi disang Yahudi sumaga para mongkon ning ngapiri sapa man di lawan nabi ulai kate mongkon kabeh dunya ulai kate mongkon kabeh asasun dari pira-pira penghina kok dumte kabeh yang dalam nari bukhari guna lan kabeh alam tarono tarani ngali sira ilal ladzi maring wong haja kang adu debat sapa lagi. Jadalah tiksi adu debat apa lagi Ibrahim ing Nabi Ibrahim.
sira bihi ing dalam masalah pangerane Nabi Ibrahim. An atahu eli an atahu. Sono yen to paring ing man sapa Allah al mulka ing kerajaan. Hamalahu tegese dorong ing man apa batoruhu tekan mari. Apa batoruhu keangkuhane man, Bapak aja bola. Apa batoruhu apa keangkuh hamalahu tegese dorong ing allazi haja niku. Apa batoruhu apa keangkuhane man. Bini amillahi lan pira-pira nikmate Allah la jalika ing atase mengkono-mengkono iki lan mujadalah. Wa teladi ku namrudu iku raja Namrud. Iqala Ibrahim. Utai badalun dadi badal min haja sing haja. Kala dawuh sapa Ibrahim. Lama kala semangsane ngucap sapa Namrud lagu maring Ibrahim. Namrud takok ngene, "Man rabbuka?" Man iku sapa rabbuka te pangeran sira ala dirupane rabbuka tat ukang ajak-ajak sira nak ing kita ilahi maring rabbuka. Ibrahim ditakok, "Sapa lha pangeranem kok aku kon nyembah pangeranem?" Rabbu te pangeran ingsun ala di zat yuhi kang iso nguripno sapa lagi wa yumi tulan iso matekno sapa lagi. Ayak ruku tegese gawe sapa lagi al hayata ing penguripan wal mautalan kematian fil abdati dan berapa sisih. Pura-pura jasad. Kala ngucap sapa Namrud jare. Wa ta rabbukum yo ana yo aku. Wong aku yo oke iso ngurip kok iso iso. Maksude Ibrahim nguripno matekno kan gawe urip gawe mati. Tapi jare Namrud maknane nguripno bil qatli wa kelan mateni wal afi lan nyepura anu sange wong. Wa ta'ala nyeluk sapa Namrud biro juleni kelan wong lanang loro. Pakotala mongko mateni sapa Namrud akaduma salah sine juleni. Wa taro kalan ninggal sapa Namrud ala karo sing liya. Wong loro diceluk sitok dipateni sitok cek urip jare dene sing uripno jare dhisik sing matek. Pala maro aku mangkane ningali sapa Ibrahim ing Namrud diceluk gobian ingkang bego ingkang goblok. Kok maksude ra ngono kok. Kala ngucap sapa Ibrahim. Muntakilan kali sing pindah ila hujjatin maring hujjah. Audhoka ingkang luwih jelas minha timbang al-hujjatil ula hujjah sing pertama. Darani riwayat gak pati mandi ganti fa inna wa. Wong sakmene Allah sing pangeranku ya sing nekakno sapa Allah disampi sing srengenge. Pangeranku sing ngetokno srengenge minal matri ki sangring wetan. Pakti mongko nekakno sira biya kelan samsin anta ya sira menaburi saking ku. Wes nak nyipati pangeran iki wayu gak pati mandi yo. Nyipati apa? Fa inna wa ya'ti bisamsi minal matri ki pakti dia minal. Pabu ita mongko den kalano hujjah, mongko den kalano debat sapa lagi wong kafaro kang kafir sapa. Takajaro tegese bingung sapa Namrud, wa jahisalan tegese kaget sapa Namrud. Dah saya kaget tidak terkendali dah. Dalam Ini panjang. iya. Ini. Ada satu ini. Nah, ini. Mulane debat iki tak wari carane debat Quran. Debat itu ora kudu nganggo barang hakikat. Jadi debat itu cukup nganggo sing mateni musuh. Nabi Ibrahim ketika nyifati Allah yuhyi wa yumiit itu sudah benar. Tapi tadi sudah saya katakan, bahasa manusia itu terlambat. Pikirannya Namrud ya ana wong loro. Iki dipateni ki ora beres ngekeki penguripan iki. Paham cara pandang Lho kita urip no nyatane ra mati, lho kita pateni yo. Jadi terus gube tenan. Lho biyen gube. Ya ora ngono ngene ae pangeranku pokoke sing srengenge kawetan dimulokno saiki nek pangeran ya kok kulon diminta. Ngene iya. Fabulidal lagi. Begitu juga Nabi Musa, ya tak wari. Mana Nabi Muhammad itu pinter debat. Ngono kok ngono kudu cangkem elek debat. Nabi Musa itu ditakoki Firaun. Wa ma rabbul alamin. Pangeranmu sapa le tak memuna. Iya, sama Kang ya. Ya. Pangeranmu sapa le tak ngomong-ngomong pangeran. Nabi Musa jawab Rabbus samawati wal ardi. Yang mengirani langit mbek bumi. Jarene Firaun pinter. Aku bolak-balik sama kamu laku ma'alim tu laku min ilahin. Aku mau kamu laku ora tahu roh pangeran liyane aku. Jadi sak bumi terus aku pangeran ya aku. Soal langit, Haman itu. Haman, fa'ukit liya Hamanu alatini fas'ali surhal ali ataliu ila ilahi Musa. Soal kemungkinan langit seka, kapan-kapan tak piramida tak. Delok pangeran mono ta. Jadi urusan langit diselesaikan lewat piramida. Ali ataliu ila ilahi Musa. Namun aku delok pangeran Musa. Aku bisa mikir. Padahal nyifati pangeran Rabbus samawati wal ardi kan sifat hakikat kan, tapi tidak mengalahkanmu. Ketika di depan para punggawa-punggawanya Fir'aun, Nabi Musa pintar langsung pindah hujah. Malah hujahnya lebih sederhana. Ya nak ngono pangeranku Rabbukum wa Rabbu abaikum al-awwalin. Saya mengirani mbah-mbah di situ. Nah, ternyata Fir'aun malah kalah, dia tidak berkutik. Sing punggawa-punggawane Fir'aun terus akeh sing iman. Iki sing disebut
Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu napa iman. Maksud iya. Kabeh tenan nang Fir'aun pengiran. Nah, Fir'aun pengiran sampai dhisik gak di pengiran. Pengiran lagi lahir saiki. Pengiran lagi lahir saiki. Mulane ketika Fir'aun Nabi Musa muni rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Dadi pangeranku ta. Sing mengirani buyutum. Pokoknya mengingatkan ulang nak Fir'aun itu dari generasi yang dulu. Karena Fir'aun pangeran, bapak di sana agak. Tadi pangeran. Pangeran lagi lahir kemudian. Mulane Fir'aun terus marah-marah inna rasulakum alladzi ursila ilaikum oh dasar musaikan. Karena dia sudah tidak kentean hujah. Ketika diarani Rabbul Ardi, alasannya Fir'aun ma'alim tulakum min ilahin. Ketika Rabbus Samawati malah pe didelok. Nah ini nunjukno bahwa hujah itu tidak harus nganggo ilmu hakikat. Mau nurut tangkem elek. Karena aku pengen jadi wali sing luwat jalur hujah. Dan ini harus ada. Kalau tidak harus. Soal ana wali-wali akhwal nggih monggo sing wali akhwal. Tapi ilmu Quran kan tidak hanya akhwal, termasuk qul falillahi hujjatul baligh. Ojo katut wali-wali akhwal. Sing akhwal ya kebet. Nek kita iso ngawal hujah Nabi, hujah Nabi. Nanti Nabi kadang nyuraan, jadi kok Nabi sopan, nek sultan hujah curaan, malah keliru nak sopan. Kemudian buyutem dari Musa, pengiranmu sing mengirani sapa? Buyutem. Nyatane menang. Bahkan rajulun mukmin yaktum imanahu, imane gara-gara menangi perdebatan itu. Menangan dengan pengen Musa ora pengiran tenan. Ngaji Nabi tau ngendikan faat wa nabi arota wala hamat. Ora ana penyakit menular. Warang ana unta sing wis kudikan mbek wong Yahudi dijejer untuk waras. Sing waras dadi nopo? Kudikan. Itu sebenarnya teorine Muhammad ketok salah. Nabi diundang arep wong akeh. Mas, jare ora ana penyakit menular. Iki unta waras, tak jejer unta gudikan kok dadi gudikan. Mas ora kok aku bakas iki ketularan sapa? Ternyata Nabi bakas sing gudikan pertama ya. Jadi menyebar kudu ngambil cangkem elek. Lah iki ketularan sapa? Gudikan pertama. Apa iki dari bul awal iki ketularan? Aku akeh kok pangeran amat. Dadi kabeh ulama iku mesti sing marisi ahwali iso dadi wali, sing marisi hujjatul baligh iso dadi. Nek seorang alim nanti awal marisi kona sabar kiri iso dadi wali. Wong jalure wali yo pirang. Tapi yang nanti termasuk rawan mati itu al-hujjatul baligh. Karena ini nanti yang paling kuat. Qul falillahil hujjatul baligh. Quran nak debat kan mematikan. Makanya ahli kitab itu paling pantangan. Malah ketika debat Abu Bakar Umar cek wani. Ketika kok kita ketemu ana Muhammad. Wah, Nabi Muhammad rawani. Muhammad itu mari diwarai pangeran. Nak kalah diwarai apa? Dulu Nabi itu sempat terteror ketika orang Yahudi Nasrani juga mengintisabkan agamanya pada Nabi Ibrahim. Paham ya? Mergo milata abikum Ibrahim. Karena sang Brahmana itu juga ada di agama Yahudi dan Nasrani. Tapi yang menjadi naif adalah orang Yahudi kitabnya Taurat. Orang Isa kitabin. Bareng debat nih Kanjeng Nabi sama-sama ngeklaim pengikut Ibrahim. Ini Quran terus turun. Ha antum haula'i hajatum fi ma lakum bi ilmun falima tuhajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Dari Kanjeng Nabi pertama 2000. Ngene lho, Mak. Kita ini kalau hujah kan pakai argumentasi rasional. Kamu ngajak berdebat dengan kami, tapi logika kamu tidak rasional. Falima tuhajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Menurut terus diterangno. Lah ya ahlul kitab, lima tuh haji Nabi Ibrahim. Kowe kok ngeklaim anak Ibrahim pengikut tembi. Wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Oleh gobe. Ibrahim ajarane pengikut Taurat sampai Isa. Wong Ibrahim mesti durunge Taurat sampai Isa. Generasi Ibrahim itu kan jauh di atas Nabi Musa. Apa mana dibanding Nabi Isa. Ibrahim mbok arani pengikut Yahudi logika mending. Mestine Musa sing pengikut Ibrahim ora kok Ibrahim. Jadi kamangane Nabi Adam kok mazhab Syafi'i ku piye? Kamangane Nabi Adam kok mazhab apa? Lan bangun ala kira rasa teku NU lagi, ya mosok Imam Syafi'i kok terus tahu NU barang. Lare kok kula nu fanatik dadi ulama, lha NU iki didirikan oleh Mas Ari tahun 2019 26. Basim Asy'ari dia mazhab Syafi'i. Tapi kita seakan-akan fatwa Imam Syafi'i kalah ambek fatwane nopo? Nah, mestinya Nabi Musa sing anut Nabi Ibrahim ora kok Ibrahim anut
Mulane Quran itu pentingnya. Memang kudu cangkem elek. Mulane pertama di muka saya antum haula hadattum bima lakum bi ilmu. Kalau perdebatan kamu Muhammad bima lakum bi ilmu, selalu ilmiah. Kalimatu haji nabi malih salakum bi ilmu kok nuruti wong sing gak ilmiah. Orang ngerti gak terima wong radikal ilmiah. Lah iya kalau haji nabi Ibrahim eret-eret dari pengikut Taurat dan Injil wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'di man afala takil pakem lho betul. Ora biasa kok barani ento. Ora biasa kok barani mazhab sapi. Iki pentingnya. Tapi ilmu mujadalah Quran ini wis mati ya Mas. Karena rata-rata orang Quran itu milih akhwat. Kesaliannya milih apa? Memang sah artinya sah itu urusan masing-masing. Tapi itu dua sing marisi ilmu Quran sifatnya mujadah. Kalau enggak karena sebagian yang awal kebenaran Islam itu mujadah. Makanya kabeh nabi syaratnya fatona karena untuk menjaga kecerdasan atas debat Yahudi nah. Paham ini cukup lah. Itu sebenarnya ayat-ayat debat ya cangkemnya udah ada. Kalimatu haji nabi malih salakum. Jadi kalau debat itu rumusnya harus ilmiah, termasuk bagaimana mungkin Ibrahim elok-eloklah dari pengikutmu. Bisa Ibrahim, generasi mereka. Paham ini kita tambah ngerti. Sama seperti tadi. Ketika Ibrahim Musa pakai hujah ilmiah masih salah. Tapi pakai hujah yang luwih gampang malah menang. Wong nyifati Allah Rabbus samawati wal ardi malah ra menang. Bareng muni pengirane buyut. Lawan aku. Rabbukum wa rabbu abaikumul. Itu kaya Nabi Ibrahim yuhi wa yumit malah diartekno. Wong dipateni sing sitok tibar. Bener. Wabi kamu kok diparingi kaget to kala sapa lagi wong kafir kang kafir sapa lagi. Tahayara tekse bingung sapa lagi kafir wa jaisalan. Bingung kaget sapa lagi kafir. Wa dawa lair kira nunjukno sapa wa alqamat limin kaum sing zalim. Bilkus iklan nglakoni kekafiran. Allah ora nunjukno ila hujjatin maring siji hujjah. Berarti natijane seperti Allah nunjukno wong mukmin, wong saleh ila hujjah.